Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimatu Soleha di channel Ungu Film. Anjas. Akhirnya sampai juga di sequel ketiga dari Universe Danur, menceritakan kembali teror Risa tanpa kehadiran Peter CS. Lah, ada apa dengan persahabatan mereka? Dan teror apa lagi yang akan dihadapi Risa? Biar gue dan tim makin semangat, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita diawali dengan Risa yang sedang menulis cerita tentang pengalamannya berkomunikasi dengan hantu. Saking sering berinteraksi dengan makhluk gaib, dia penasaran hidup tanpa kemampuannya ini. Dan inilah Danur 3. Suatu malam, Risa dengerin radio yang malam itu ada Dimas, pacarnya Risa. Keusilan Peter CS masih berlangsung di rumah itu, seperti mengganti saluran radio sampai menyembunyikan HP Risa di lemari. Gara-gara HP doang, Risa jadi sebel ke Peter CS karena dia gak bisa ngucapin ulang tahun ke Dimas. Padahal niatnya Peter CS tuh baik, biar tidur Risa itu gak keganggu gitu. Pagi-pagi Risa udah teleponan sama ayang Dimas. Buset, iri banget gue. Abis itu, dia pergi ke lantai atas untuk pamit pergi dan melarang Peter CS untuk ikut bersamanya. Ternyata Risa mau bikin persiapan perayaan ulang tahun Dimas di rumahnya. FYI aja nih, Risa belum mau bilang ke Dimas kalau dia bisa ngeliat hantu. Alasannya sih takut kalau nanti Risa ditinggal karena dianggap aneh gitu. Gak lama mereka berdua kaget karena ada balon yang tiba-tiba meletus. Ya tau lah ulahnya Peter CS. Risa ngumpulin mereka di balkon dan meminta untuk gak boleh keluyuran karena teman-temannya bakal datang ke rumah. Setelah itu dia ninggalin mainan dan pergi dari balkon. Ya Peter CS jadi sedih deh. Malamnya Dimas dapat surprise dari Risa dan teman-temannya. Tapi saat mereka semua sedang makan-makan, Risa ngeliat mobil mainan yang mendadak muncul di meja makan. Dia kembali menemui Peter CS dan menegaskan kalau dia lagi sibuk sama teman-teman barunya. Risa makin marah ketika William menganggapnya udah gak seasik dulu. Salah satu teman Dimas bernama Anton malah ngevlog dan hendak masuk ke kamar mandi karena mendengar sesuatu. Gak lama, temannya datang dan ngajak ngumpul bareng. Setelah acara selesai, Risa meminta Dimas untuk bantuin beresin rumah. Bersamaan turun hujan deras, Risa dengar suara berisik dari balkon. Rupanya Peter CS takut hujan dan meminta Risa untuk nyanyi lagu dan menggantungkan boneka untuk mengusir hujan. Risa jadi sebel karena mereka caper mulu dari tadi siang, apalagi sekarang ada ayang Dimas yang nungguin di lantai bawah. Dia gak mau nurutin Peter CS dan pergi dari sana. Tak lama, ada sosok hantu dari luar yang masuk ke rumah Risa. Peter CS jadi ketakutan dan sembunyi entah di mana. Sementara itu di lantai bawah, tiba-tiba ada balon meletus yang bikin Dimas kaget dan menjatuhkan nampan beserta gelas-gelasnya. Tangannya jadi kena serpihan kaca dan terpaksa diperban. Begitu acara bersih-bersih selesai, Riri sampai di rumah bersama dengan Dimas yang mau pulang. Risa ngamuk sejadi-jadinya sama Peter CS karena udah bikin Dimas terluka. Akibatnya dia gak mau main dan ngelihat Peter CS. Padahal mereka semua lagi pada sembunyi karena takut dengan sosok hantu tadi. Esoknya, Risa menuangkan perasaan sedihnya saat berantem sama Peter CS ke dalam novelnya. Bahkan dia sampai pengen nutup gerbang dialog dengan Peter CS. Lah, kebetulan banget ada seseorang bernama Kartika yang nongol di samping Risa dan menawarkan solusi untuk menutup kemampuan indigonya. Risa setuju dan dia mengikuti mantra dari Kartika. Semenjak itu, mata Risa jadi bengkak. Dimas menyuruh Risa untuk mengobati matanya. Pas pakai obat tetes mata, Risa mendadak dikagetin sama sosok mengerikan. Sementara itu, Peter CS masih sembunyi dari sosok hantu yang kemarin. Mau ngasih tahu Risa, tapi mereka sendiri takut. Makin lama, mata Risa jadi makin bengkak. Dimas menyarankan Risa untuk periksa ke dokter. Tapi Risa mager karena di rumah hujan deras dari semalam. Dimas heran, soalnya di tempat kerjanya itu terang benderang dan gak pernah turun hujan. Selagi Risa pergi, hantu cewek muncul dan duduk di sofa. Dia gak ngeliat ada hantu di belakangnya, tapi hantunya ninggalin bekas air di sofa. Haduh, lagi-lagi seuzonnya ke Peter CS. Dicari kemana-mana, Risa gak nemu Peter CS. Saat dia mau ngecek wadah yang dipakai buat nampung air bocor, tiba-tiba Risa ditarik dan ditenggelamin ke wadah air itu. Barulah Risa sadar kalau ada hantu selain Peter CS di rumah ini. Dia makin frustasi karena cerita novel tentang Peter CS tiba-tiba hilang. Gak lama, Riri pulang dan ngasih tahu kalau hujannya hanya turun di rumah ini. Risa akhirnya melakukan ritual pengusir hujan ala Peter CS dengan nyanyi dan masang boneka pengusir hujan ala orang Jepang. Risa sadar kalau hujan di rumah mereka itu agak lain dari biasanya. Dia memberitahu keanehan yang terjadi pada novelnya pada Riri.
Tapi nih ya, Risa tuh masih bisa mencium bau-bau danurnya Peter CS walaupun gak bisa ngeliat mereka secara langsung gitu. Saking capeknya, Risa ketiduran di sofa. Dia kebangun dan teriak gara-gara ada sosok hantu serem di atasnya. Riri terbangun dan ngecek keadaan kakaknya yang katanya sih baik-baik aja. Tapi di pagi harinya, Riri merasa aneh ketika Risa mendadak diem aja. Bahkan Peter CS pun gak dianggap sama Risa. Disitulah mereka sadar kalau Risa ini udah kerasukan. Pagi harinya, Dimas mulai khawatir dan menelpon Risa. Kebetulan banget Riri datang ke kantor dan menceritakan kondisi kakaknya saat ini. Di rumah, Risa memanggil Peter CS seperti biasa. Ya, tapi mereka gak mau datang lah. Wong mereka tahu itu bukan Risa yang asli. Akibatnya, hantu ceweknya marah dan menyakiti tubuh Risa. Risa sadar dan mulai melawan agar hantu itu pergi dari tubuhnya dengan sholat dan berzikir. Walau gak bisa ngelihat Peter CS, mereka memberitahu Risa kalau dia itu sedang ditipu oleh hantu cewek. Ya, siapa lagi kalau bukan Kartika. Buru-buru Risa ngelihat draft novelnya sambil menatap lukisan yang jadi tempat di mana dia ditipu sama Kartika. Aslinya tuh dia ditipu di rumahnya sendiri, bukan di tengah hutan. Kenapa? Ya biar Risa nggak ngelihat wajah asli Kartika. Serangan hantu Kartika mulai ganas. Di ruang tengah, Risa dilempar dan menabrak meja kecil. Lampu-lampu di rumahnya jatuh dan pecah, lalu entah sejak kapan rumahnya jadi kemasukan hujan. Risa terus berdoa, walau dia kembali dilempar ke cermin sampai pecah. Peter CS datang untuk menolong, tapi mereka malah dibawa pergi sama hantu Kartika. Riri dan Dimas datang dalam kondisi rumah kacau. Setelah diberi handuk dan minuman anget, Risa terus menyanyi lagu favoritnya Peter CS, berharap mereka kembali padanya. Dimas baru ingat kalau dia pernah dengar lagu itu di vlognya Anton sewaktu pada pesta di rumah Risa kemarin. Ternyata yang nyanyi lagu itu adalah Raina. Lah, kok bisa tahu? Di sisi lain, Raina berada di sebuah rumah dan melantunkan lagu favoritnya Peter CS. Dia teringat saat Peter CS menolak berteman dengannya. Dan sekarang, Peter CS ditahan sama Raina dan pesuruhnya, hantu Kartika. Nah kan? Risa dan Dimas langsung mencari Raina di rumahnya yang sudah terbengkalai. Walau mereka berdua terpisah, Risa tetap melanjutkan penelusurannya sendirian. Dia berhasil ketemu dengan Raina di lantai 2 yang udah kesurupan Kartika. Sementara itu, Dimas berhasil masuk ke dalam rumah dan nyasar ke sebuah ruangan. Dia menemukan peti jasad dan korban di dinding yang memberitakan teror santet hujan. Foto dukun dan anaknya juga ada di koran. Mulai jelas nih siapa pelakunya. Risa sadar dari pingsan dan mempertanyakan perbuatan Raina yang tega seperti ini. Ternyata dulu tuh Raina pengen banget akrab bareng sama Peter CS, tapi mereka gak mau. Udah gitu Risa gak inget sama Raina sewaktu ketemu di kantor siaran. Nah disitulah dendam Raina mulai muncul. Dia mengambil kalung media santet milik bapaknya yang disegel di dalam peti. Bener kan, Rania tuh anaknya dukun. Di saat Risa mau dihabisi sama Raina, Dimas datang dan menyerang Raina. Sayangnya Dimas langsung dilempar ke dinding sama hantu Kartika. Ya gak apa-apa sih, yang penting dia berhasil mengambil kalung media milik Raina. Gak pakai banyak ngomong, kalung itu langsung dihancurin sama Dimas. Hantu Kartika seketika lenyap dan Rania ikut wassalam. Risa akhirnya bisa melihat Peter CS dan mereka berpelukan. Begitu juga dengan Dimas yang pengen meluk. Di akhir cerita, Risa bermimpi Peter CS yang berpamitan pergi. Risa kami harus pergi. Pergi kemana? Tidak Risa, kami bukan mengajak kamu pergi. Terus kalian ingin bermain? Hendrik, Hans, Jensen? Kami ingin melihatmu bahagia, bermain dengan manusia, bukan dengan kami. Tapi aku masih mau kok bermain dengan kalian. Aku bahagia sama kalian. Justru aku merasa hidup aku tuh tidak normal ketika kalian menghilang. Terima kasih untuk mainan yang kamu berikan selama ini, Risa. Mereka berterima kasih atas kebaikan Risa selama ini dan berpesan untuk menjadi Risa yang lebih baik. Begitu semuanya menghilang, Risa terbangun dari tidurnya dan mendapati sahabat lamanya sudah tidak ada di sekitarnya. Jadi begitulah cerita Danur 3, Sunyaruri. Sedih juga ya ketika pertengkaran antara Risa dan Peter CS malah jadi perpisahan. Ini sedikit fun fact dari Kang nulis gue nih. Katanya dia pernah ngalamin mata bengkak kayak Risa. Buset, serius mbak? Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terimalah apa adanya. Jangan ada dendam ya, apalagi sampai pakai ilmu hitam. Oke, kesepian tanpa kekasih cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.